Terorisme tetap mengkhawatirkan. Di Jakarta 13 Januari 2025, sebuah lembaga penelitian merilis Indeks Terorisme Dunia atau World Terrorism Index atau WTI. Lembaga itu adalah Research Center for Security and Violent Extremism atau RECURE bersama Sekolah Kajian Strategik dan Global atau SKSG Universitas Indonesia. Kedua lembaga ini menyajikan fenomena terorisme global secara kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan Indeks Terorisme Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-51 dari 127 negara dengan kategori terdampak rendah akibat serangan terorisme. Peringkat ini diperoleh setelah sepanjang 1 Januari hingga 30 Desember 2024 tidak terjadi satupun serangan teror di Indonesia. Namun selama periode itu terjadi penangkapan terhadap 18 tersangka teroris. Posisi Indonesia tersebut di atas Korea Selatan, namun di bawah Chile. Ketiga negara ini sama-sama memiliki skor 18, sementara negara-negara yang termasuk kategori very high atau sangat tinggi adalah Myanmar pada peringkat pertama, skor 13.055. Pakistan peringkat kedua, skor 8.706. Sudan peringkat ketiga, skor 830. Nigeria peringkat 4, skor 6.760. Dan Burkina Faso peringkat 5, skor 5.241. Posisi Indonesia dari 127 negara dalam laporan itu tentu mencengangkan kita semua. Sebagai negara prototipe Islam moderat terbesar di dunia, kita tercengang dengan kuantifikasi terorisme di negeri ini. Kita tentu bertanya-tanya, mengapa hingga penghujung 2024 Indonesia masih disesaki dengan problem terorisme yang tidak pernah habis-habis? Ini dipicu oleh berbagai potensi yang mengarah kepada aksi terorisme berupa masih maraknya pemikiran keagamaan kita yang cenderung radikal. Sepanjang tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir sebanyak 180.954 konten yang mengandung intoleransi, radikalisme, ekstremisme, hingga terorisme. Langkah nyata ini tentu diharapkan dapat mengikis secara terstruktur dan masif penyebaran paham yang disebutkan itu melalui berbagai platform media digital. Sebagian besar konten yang diketahui berasal dari propaganda kelompok teroris seperti ISIS, HTI, dan JAD. Mereka sering memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan ideologi kekerasan, merekrut anggota hingga merencanakan aksi berbahaya. Temuan Indonesia Knowledge Hub atau ICA Hub BNPT CTVE Outlook menunjukkan bahwa ruang digital adalah salah satu arena utama bagi kelompok ekstremis untuk menyebarkan doktrin dan memengaruhi masyarakat. Kita tidak dapat membiarkan benih yang sedang bertumbuh berupa intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme kemudian bertumbuh besar dan bercabang kemana-mana. Kemudian memengaruhi cara pandang keagamaan kita yang sudah moderat ini. Kita tidak dapat diam saja menganggap bahwa pemahaman keagamaan kita sedang baik-baik saja, bahwa pemahaman keagamaan kita telah memiliki jumlah penjaga berupa ormas keagamaan moderat hingga kiai-kiai moderat. Edukasi pemahaman keagamaan yang moderat perlu terus-menerus digaungkan oleh semua pihak, baik kalangan perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, hingga lembaga keagamaan dan pondok pesantren. Edukasi ini menjadi penting, paling tidak akan mengikis perlahan-lahan potensi yang akan mengarah kepada tindakan terorisme skala besar. Dari penindakan ke edukasi. Berbagai kebijakan pemerintah di dalam penanggulangan intoleransi, radikalisme, hingga terorisme berupa edukasi selama ini telah dilakukan. Kebijakan pemerintah ini dilakukan di dalam rangka mencegah benih-benih yang merusak harmoni sosial keagamaan di negeri kita. Bagaimanapun, radikalisme dan terorisme merupakan ancaman serius yang tidak hanya merusak stabilitas keamanan nasional, tetapi juga merongrong nilai persatuan dan keberagaman yang menjadi fondasi negara Indonesia.
Sebagai negara dengan beragam agama, budaya, dan etnis, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi bahaya ideologi radikal yang dapat memicu kekerasan dan perpecahan. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah melalui kebijakan dan program yang dirancang untuk menekan penyebaran paham radikal. Salah satunya melalui edukasi anti-radikalisme. Pendidikan dianggap sebagai salah satu pendekatan strategis yang dapat menciptakan masyarakat yang toleran, kritis, dan menghormati keberagaman. Radikalisme dapat didefinisikan sebagai paham atau ideologi yang menginginkan perubahan drastis terhadap sistem sosial, politik, atau agama dengan cara seringkali ekstrem. Terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menimbulkan ketakutan dengan tujuan tertentu, baik politik, ideologi, maupun agama. Indonesia memiliki sejarah panjang terkait radikalisme dan terorisme. Serangan bom Bali tahun 2002, bom di Hotel JW Marriott 2003, hingga serangan Tamrin 2016 adalah beberapa contoh tindakan teror yang pernah mengguncang Indonesia. Dalam banyak kasus, paham radikal menyusup ke dalam masyarakat melalui media sosial, tempat ibadah, atau bahkan lembaga pendidikan. Sebagai respons, pemerintah menyadari pentingnya pendekatan preventif melalui edukasi. Pendidikan diharapkan dapat menjadi benteng untuk membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Jika selama ini terkesan penanggulangan terorisme lebih banyak dilakukan dalam bentuk penindakan, tetapi masyarakat perlu memahami bahwa edukasi juga menjadi salah satu fokus dari lembaga-lembaga anti-terorisme di negeri ini. Misalnya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT yang dibentuk BNPT melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 memiliki tugas antara lain. Yang pertama, penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal terorisme dan indeks resiko terorisme. Yang kedua, pengembangan potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh generasi muda dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Yang ketiga, pemberian edukasi bagi kelompok perempuan dan anak dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Yang keempat, pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dialog, seminar, dan workshop pencegahan tindak pidana terorisme mengenai pemahaman keagamaan yang moderat. Dan yang terakhir, penyampaian literasi informasi pencegahan tindak pidana terorisme melalui media massa, buku, majalah, koran, media sosial, pamflet, iklan, dan media lainnya. Demikian halnya lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh pemerintah di dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme tentu tidak saja bergerak pada ranah penindakan, tetapi juga pada ranah edukasi. Berbagai program telah diluncurkan dengan maksud tersebut, antara lain melalui pelatihan deradikalisasi, pelatihan modernisasi beragama, dan sebagainya. Ini tentu dimaksudkan untuk memberi edukasi mengenai pentingnya pemahaman keagamaan yang moderat dalam arti tidak ekstrem ke kanan dan tidak ekstrem ke kiri. Bahkan Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan berada pada garis terdepan dalam memberi pemahaman keagamaan yang moderat kepada sebagian besar elemen masyarakat. Langkah nyata tersebut paling tidak tentu akan memberi efek dalam jangkauan yang lebih luas, antara lain mempersiapkan generasi milenial, kalangan terdidik, tokoh agamawan di dalam menyuarakan kesejatian ajaran agama yang moderat dan toleran. Cara ini tentu diharapkan dapat mencegah penularan paham-paham radikalisme yang pada tingkatan lanjut akan menjadi paham terorisme. Indonesia memang salah satu ladang basah penyebaran paham radikal dan terorisme, dan ini telah terbukti beberapa tahun belakangan. Paham ini masih terus-menerus menjangkiti masyarakat kita, apalagi paham radikalisme itu pintu masuknya dapat melalui berbagai platform media digital hingga halokah-halokah yang dimotori oleh sekelompok orang yang telah terpapar virus radikalisme. Seringkali mencegah lebih baik daripada mengobati, tidak sekadar istilah semata, tetapi sungguh tetap diterapkan bukan saja di dunia kesehatan dan dalam kasus-kasus edukasi pencegahan radikalisme, intoleran, ekstremisme, dan terorisme. Dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak yang masih menghendaki negeri ini nyaman ditinggali oleh semua elemen bangsa.
Sebagai pemilik saham terbesar bagi negeri ini, umat Islam memang diharapkan berada pada posisi strategis di dalam memastikan negeri ini aman sentosa, menjauhkan masyarakat dari rasa khawatir dan takut, serta memastikan semua entitas agama dan etnis dapat hidup dalam kesalingan, saling menghormati dan mengasihi. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruhkan kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Sebagian di antara mereka ada orang-orang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Wallahu alam bishawab.